Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema kita manfaat setetes darah. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ya, sekarang itu kan kondisinya masih kekurangan stok darah. Tapi kalau dari pemerintah sendiri bagaimana upaya yang diberikan untuk pemenuhan stok darah ini, Mbak Tari? Kalau dari pemerintah, ini dari bulan September tahun 2022 itu gubernur sudah mengeluarkan surat edaran bahwa instansi vertikal, BUMN, kemudian pemerintah daerah itu diwajibkan untuk donor darah secara sukarela per 3 bulan di setiap instansinya, dan setiap event-event dari pemerintah daerah itu sendiri kita selalu mengadakan kegiatan donor darah. Kayak kemarin aja ada kegiatan olahraga bareng Forkompimda, kita ada donor darahnya. Kemudian ada pertemuan wayang kulit, ada donor darahnya. Itu usaha dari pemerintah sudah luar biasa ya, support ke kita. Kemudian di bulan Maret kemarin kita dari Provinsi Bengkulu sudah launching juga Provinsi Bengkulu Peduli Darah. Itu wujud nyata dari pemerintah provinsi mendukung untuk pemenuhan darah yang ada di Provinsi Bengkulu. Berarti sebenarnya dari PMI sendiri bisa berkolaborasi dengan setiap instansi ya, iya, ya, betul. untuk pemenuhan stok darahnya gitu. Iya, betul. Itu harus pengajuan surat dulu atau seperti apa, Mbak Tari? Ya, kalau secara legalnya kan kita memang berkirim surat ke ketua PMI. Kalau ada di provinsi, di tingkat provinsi itu ke ketua PMI provinsi. Bisa juga berkomunikasi langsung via admin, kan kita ada nomor admin, atau bisa langsung komunikasi ke kepala UDD-nya juga boleh. Baik. Nah, ini kan untuk ketersediaan masyarakat dalam pemenuhan darah itu kan masih 87% ya, seperti yang Pak Abdi bilang tadi. Tapi jika sudah 100%, adakah rencana yang akan dilakukan seperti itu? Banyak, Mbak Agnes, banyak banget sebenarnya ya. Ya karena begini Mbak Agnes ya, pemenuhan darah yang 87% itu namanya whole blood, darah segar gitu, yang diambil seutuhnya kemudian ditransfusikan ke yang butuh seutuhnya gitu. Sebenarnya banyak pasien yang butuh bagian-bagian dari darah, tidak darah yang utuh gitu. Seperti contohnya pasien-pasien demam berdarah itu butuh trombositnya aja gitu. Kemudian kemarin waktu kita pandemi COVID itu banyak pasien yang butuh plasma, cairan darah dari mereka-mereka yang sudah pernah kena dan punya imunitas gitu. Nah, itu kita sebut fragmen darah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau pemenuhan kita sudah terpenuhi, maka cita-cita kita berikutnya ya kita mengadakan itu di Bengkulu gitu. Karena kita belum punya trombosit aja, kita nggak ada gitu. Kasihan masyarakat yang butuh. Cuman butuh trombosit dikasih darah seluruhnya kan jadi wasting, sia-sia gitu. Nah, itu yang sedang ini ya, saya sangat yakin ini bisa segera tercapai. Karena apa? Karena saat ini yang aktif kan baru di Kota Bengkulu, Provinsi, kemudian Rejang Lebong, Kepayang baru mulai, dan Bengkulu Utara gitu. Masih banyak kabupaten yang belum mulai bergerak gitu. Dan kalau ini kita bisa inisiasi bergerak semua, insya Allah tercapai gitu ya. Harapannya bisa 120% gitu ya. 120 bukan 100 lagi ya. Iya, yang 20% itu yang kita olah. Jadi produk darah. Darah segarnya ya. Darah segar. 20% kita olah untuk produk darah sehingga kebutuhan masyarakat di sini bisa terpenuhi gitu. Nah, untuk memenuhi target 100% ini gimana caranya, Mbak Tari? Mbak Tari itu. Berat ya. Untuk 100% ini yang jelas peran dari masyarakat yang paling banyak. Karena kan ini person to person ya, orang per orang, yang harus kita bangkitkan rasa kesadaran dirinya secara pribadi untuk berdonor darah secara sukarela. Kalau semua orang sehat yang ada di Provinsi Bengkulu ini sama-sama sudah tumbuh rasa pedulinya, rasa sadar untuk membantu sesama, itu insya Allah kebutuhan darah 100% bisa kita penuhi.
berarti memang dari individunya dulu ya sendiri Iya. ya, apakah tergerak ingin mendonorkan darah atau tidak. Karena memang kalau saya baca juga ya, manfaat donor darah itu banyak sekali ternyata Pak Abdi ya. Iya tuh. Yang jelas ini ya, sel-sel tubuh kita itu yang memproduksi darah itu diaktifkan gitu. Yang selama ini kan kalau darah kita selama ini tidak pernah berdonor, maka kita hanya menunggu pergantian secara alami gitu. Tapi kalau kita berdonor, maka dia dipacu untuk memenuhi kekurangan itu, dan itu tubuh manusia itu semakin dipacu, dia semakin sehat gitu. Contohnya atlet angkat besi, ototnya gede-gede karena dilatih terus, beda sama kita gendut semua karena nggak dilatih. Bukan gitu. otot tapi lemak. Lemak yang numpuk gitu. Nah seperti itu juga sel-sel tubuh yang menghasilkan darah itu. Jadi semakin dia dipacu untuk menghasilkan darah, semakin sehat selnya. Semakin sehat seperti itu ya. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu manfaat setetes darah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.